Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Nur Muhammad dan pada video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tabel 1 untuk membuat notasi koleksi atau notasi buku dengan menggunakan DDC versi 22. Kita akan menggunakan DDC 22 karena biasanya yang dipakai untuk mempelajari klasifikasi di perguruan tinggi menggunakan DDC 22. Oke, jadi untuk tabel 1 ini digunakan untuk bentuk penyajian buku atau subjek. Jadi, bagaimana cara menggunakan tabel 1? Caranya adalah ketika kita mendapatkan sebuah judul buku, itu kita terlebih dahulu pisahkan mana yang merupakan subjek utamanya dan mana yang merupakan tabel 1 atau bentuk penyajiannya. Gitu ya. Kemudian setelah kita menentukan subjeknya, kita cari pada indeks atau DDC volume 4. Nah, di sana kita akan menemukan nomor notasi yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, apabila kita sudah mendapatkan nomor notasinya, kita wajib untuk mengeceknya kembali pada volume 2 atau volume 3. Jadi, kalau volume 3 itu sampai 500-an, volume 2 itu sampai 500-an, kemudian untuk volume 3 itu untuk 500 sekian sampai 900-an. Nah, kemudian setelah itu di bagian notasi subjek utamanya, kenapa kita perlu mengeceknya? Alasannya karena kita perlu untuk mengetahui apakah ada arahan atau perintah, misalnya standar subdivisi atau bagaimana cara penggunaannya. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara menggunakan tabel 1, kita akan langsung saja mencoba untuk mengerjakan soal. Yang pertama di sini kita akan mencoba untuk membuat notasi untuk buku berjudul Directory of Airport. Jadi seperti yang saya katakan tadi, caranya adalah kita tentukan dulu subjeknya ya. Ini ada airport sebagai subjek utamanya. Kemudian ada directory sebagai bentuk penyajiannya. Di airport atau bandara ini adalah subjek utama dari bukunya. Kemudian bentuknya apa? Bentuknya adalah directory seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari di volume 4. Jadi silakan kalian mengakses bukunya. Di sini saya menggunakan Internet Archive. Kita akan langsung cari menggunakan DDC yang volume 4. Pertama kita akan cari terlebih dahulu airportnya atau direktorinya, terserah mau kalian cari yang mana terlebih dahulu. Oke, kita coba cari airport. Airport. Nah, di sini ada airport. Airport notasinya 387.736. Kemudian kita catat bisa seperti ini, mungkin dikerjakan di sini. Jadi kita catat terlebih dahulu indeks pada halaman 22 menyebutkan bahwasanya airport itu memiliki notasi berupa 387.736. Kemudian kita cari indeks untuk bentuk penyajiannya dalam bentuk directory. Nah, ini kita temukan di halaman 230. Untuk direktoris itu menggunakan tabel 1, notasinya 025. Oke, kita catat terlebih dahulu indeks pada halaman 230 menyebutkan bahwasanya
Directories menggunakan notasi T1025. Nah, sebenarnya kita bisa langsung saja menggabungkan antara 387, 736 ini dengan 025. Akan tetapi kita perlu mengeceknya terlebih dahulu. Siapa tahu ada perintah seperti standar subdivisi. Maka dari itu kita perlu melakukan pengecekan. Kita cek untuk yang notasi ini, notasi airports ini pada mode volume 2. Nah, karena ini notasinya adalah 300-an, letaknya ada di volume 2. Kita cari 387. Oh ya, kita lupa untuk meminjamnya. Kita pinjam terlebih dahulu. Oke, kemudian kita cari 387. Agak lama, sebentar. Ya, kita masih mencoba untuk mencarinya. 387,736. Ini 382. Ini terlalu. Nah, ini coba kita 387. Oke, kita sudah sampai di 387, kemudian kita cari 387,736. Oke, air transportation 736. Nah, di bagian airport. Nah, bisa dilihat di sini eh, tidak ada perintah apapun di bagian airport, tapi sudah benar bahwasanya 387,736 itu adalah untuk airport gitu. Oke, kemudian karena ini memang eh, tidak ada perintah, jadi bisa langsung ditempelkan. Kita catat terlebih dahulu. Jadi pada volume 2 387.736 adalah untuk airports. Kemudian kita beri keterangan bahwasanya tidak ada perintah standar subdivisi, bisa kita singkat SS seperti itu. Kemudian kita kasih keterangan bisa langsung tempel. Nah, maka dari itu directory airports adalah 387.736 ditambah 025 adalah 387.736. Nah, ingat setelah 3 angka seperti ini kita kasih spasi, jadi tidak perlu dikasih koma lagi, cukup dikasih spasi seperti ini. Nah, jadi notasi untuk buku directory airports adalah 387.736.025 seperti ini. Ini terserah kalian, bisa seperti ini atau mau kalian tulis seperti ini, airports, kemudian dikasih titik 2 lagi.
Seperti ini juga tidak masalah. Oke, kita akan lanjut untuk mengerjakan yang nomor 2. Sama seperti tadi, kita tentukan terlebih dahulu kamus kimia organik. Artinya untuk subjek utamanya itu adalah kimia organik dan bentuk penyajiannya adalah kamus. Nah, kalau seperti ini kita perlu menerjemahkannya terlebih dahulu ke bahasa Inggris. Jadi kita akan cari kimia organik itu adalah organic chemistry, ya kan? Kemudian kamus itu dictionary. Nah, seperti ini. Lanjut kita ulangi langkah yang tadi kita cari di volume 4 organic chemistry. Kita perlu meminjamnya lagi. Kita cari organic. Nah, di sini kita cari organic chemistry. Ada dua cara untuk mencari di indeks ini untuk misalnya kasusnya seperti organic chemistry, bisa kita cari organic chemistry seperti ini. Atau kalian juga bisa mencari chemistry organik seperti ini. Kita coba cari dulu menggunakan istilah organic chemistry. Organic, organic drugs, organic chemistry. Nah, di sini ada organic chemistry dengan notasi 547. Jadi indeks ada halaman 592 mengatakan bahwasannya notasi untuk organic chemistry adalah 547. Nah, untuk membuktikan bahwasannya ini bisa dicari sebaliknya menggunakan istilah chemistry organik, kita coba lakukan. Kita cari chemistry organik ya. Apakah sama hasilnya? Untuk membuktikan, kita cari di chemistry terlebih dahulu. Chemistry. Nah, di sini tidak ada, jadi kita akan menggunakan yang istilah organic chemistry saja karena di sini hanya ada chemistry, applied information system, dan law. Oke, kita menggunakan ini saja. Kemudian kita perlu mencari indeksnya si dictionary ini ya. Kita cari di bagian D. Dictionary.
Nah, ini dictionaries. Nah, di sini ada keterangannya bahwasanya untuk dictionaries itu menggunakan, nah ini spesifik subjek T103, halaman berapa ini? 226 mengatakan bahwasanya notasi untuk penyajian dalam bentuk dictionary atau kamus itu menggunakan T103. Kemudian mungkin ada pertanyaan, lalu untuk apa ini di sini ada T43? Ini adalah penggunaan tabel 4 untuk bahasa. Itu akan dijelaskan lebih lanjut di tentang T4. Kali ini kita akan fokus di penggunaan tabel 1 terlebih dahulu. Baik, kita sudah dapat. Kemudian seperti tadi kita perlu melakukan pengecekan. 547 coba kita cek eh, di volume 2 apakah masih ada. 547, oke. Maksudnya di volume 2. Lima ratus empat puluh tujuh. Oke, ini kita sudah masuk di organic chemistry. Nah, coba kita lihat di sini ada beberapa perintahnya. Sepertinya kita catat terlebih dahulu. Volume 2 untuk notasi 547 adalah untuk apa ini? Untuk organic chemistry. Kemudian kita coba baca class here biochemical when not considered the biological context atau each subdivision by as allows special topics. Nah, ini tidak ada perintah terkait standar subdivisinya mengenai penggunaan bentuknya. Nah, ini ada standar subdivisinya di bagian sini. Jadi untuk penggunaan standar subdivisi di sini terlihat bahwasanya untuk organic chemistry ada perintah standar subdivisi, standar subdivision adalah penggunaan 002 sampai 009. Kita akan jelaskan ini nanti. Nah, sebenarnya kita juga perlu untuk melakukan pembuktian terlebih dahulu di volume 1. Jadi kita perlu membuktikan apakah benar T103 ini memang untuk dictionary. Jika diminta untuk membuktikan, kita perlu untuk mencarinya di volume 1. Kita cari di bagian tabel 1. Tabel 103 kita cari.
Nah, kita sudah coba cari di volume satunya, tapi belum menemukan, jadi kita lewatkan saja ke penentuan subjeknya. Jadi di sini kita sudah dapatkan notasinya, kita tinggal menentukan kamus kimia organik. Nah, ini yang menjadi triknya apabila ada perintah standar subdivisi. Pada awalnya mungkin kita akan berpikir bahwasanya notasinya adalah 547 plus 03 seperti ini ya teman-teman ya. 03 seperti ini, kemudian menjadi 547 03 seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah salah teman-teman. Yang benar adalah karena ada perintah untuk standar subdivisinya itu adalah menggunakan ini 002 sampai 009, maka kita penulisannya adalah seperti ini menggunakan perintahnya. Jadi nolnya kita tambahkan 2 kemudian 3. Seperti ini teman-teman. Jadi ini yang benar. Bisa perbedaannya terlihat ya. Kalau di sini tidak ada perintah subdivisi, jadi kita cukup langsung tambahkan aja. Tapi karena di sini di bagian volume 2 halaman 500 volume 2 itu menerangkan bahwasannya 547 organic chemistry itu ada perintah untuk standar subdivisi 002 sampai 009, maka peletakan T03-nya itu kita beri 0 lagi di depannya seperti ini. Kalau misalnya masih bingung, di sini 002 sampai 009 ini maksudnya adalah T1-nya teman-teman. Jadi untuk penggunaan T1 untuk organic chemistry itu menggunakan notasi titik 002 sampai 009. Nah, ini termasuk kita akan pakai T03, maka ditulisnya adalah bukan 03 tetapi 003. Seperti ini teman-teman. Jadi notasi untuk buku berjudul Kamus Kimia Organik adalah 547.003 seperti ini. Baik, mungkin sekian saja yang bisa saya terangkan mengenai penggunaan tabel 1 pada DDC versi 22. Tentu ini memang masih banyak kasus-kasus lainnya yang bisa kalian pelajari dengan berlatih mengerjakan soal-soal seperti ini. Baik, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.